Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi, dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sekarang, melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati, bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah, atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan, ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat, mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan, orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi, menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan, sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut, dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.